Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India itu merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia mengusir penduduk asli. Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Hanya Indonesia. Ada yang mengatakan banyaklah negara yang mengusir penjajah seperti Vietnam, Aljazair itu sudah menjadi negara mau diinvasi, diusir. Kalau Indonesia dari belum ada menjadi ada itu dengan cara bersatu usir penjajah. Bahkan dulu Indonesia pun sebenarnya mau diberi kemerdekaan itu dengan hadiah. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke Dalat. Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju. Oke, kita merdeka. Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara Bung. Harus merdeka sekarang. Tidak bisa, kata Bung Karno. Saya sudah berjanji tanggal 24 akan ngambil kemerdekaan ke Tokyo. Bung Hatta juga tidak mau. Lalu diberitahu, Bung, kalau tidak merdeka sekarang, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena menurut konvensi Wina, itu PBB pada waktu itu, Konvensi Liga Bangsa-Bangsa, bekas suatu negara jajahan yang penjajahnya kalah perang harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Lah itu konvensi Wina. Itu sebabnya Belanda tahun 46 masuk nyerang ke sini. Itu atas izin PBB karena menurut PBB ambil di Indonesia. Tapi Syahrir dan kawan-kawan anak muda itu, Bung merdeka sekarang. Tidak, kata Bung Karno. Kalau tidak merdeka kami culik. Diculik. Diculik benar. Diculik. Di mana merdeka? Dibawa ke Rengas Dengklok. Disitulah Bung Karno tanggal 16 Agustus bersama Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan. Menaikkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ntar dulu, itu kan 16 Agustus tuh, 16 Agustus itu kan gembira dulu. Pulang, Bung Karno pulang sore, lalu saya tadi diculik karena dipaksa ya saya mengucapkan ke... Iya ya betul nih ada ceritanya. Karena dipaksa saya oleh anak-anak muda ini katanya. Ya saya terpaksa mengucapkan kemerdekaan, tapi katanya, kata Bung Karno, kemerdekaan yang saya ucapkan tadi itu tidak sah. Karena tidak ada yang mendengarkan, cuma 7 orang anak-anak ini. Cuma anak-anak ini revolusioner. Kita harus merdeka, tidak usah nunggu 24 Agustus. Besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan. Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus. Merdeka sendiri, saudara, bukan hadiah seperti Malaysia tuh. Nih kamu merdeka, nih Brunei kamu merdeka, nih. Kita merdeka sendiri, usil penjajah. Ketika kita proklamasi, penjajah mau datang, kita lawan. Bersatu kita, bersatu mengusir penjajah, jadilah Indonesia merdeka. Jaga kebersatuan itu. Yang kedua, saya kemarin ke Singapura. Minggu lalu, saya bercerita-cerita. Apa yang buruk bagi Indonesia yang bisa menghambat Indonesia emas itu? Tadi keberpecahan, ya keberpecahan. Yang kedua, tadi birokrasi kita yang buruk. Birokrasi kita yang korup, ketidakadilan banyak terjadi. Itu masalah. Kenapa? Karena birokrasi di Indonesia itu sulit mendapat izin perusahaan, susah, harus menyuap ini, menyuap itu. Pada akhirnya apa? Banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia itu yang membuka izinnya di Singapura. Baru dioperasikan di sini. Saya tidak tahu Mas Zaki itu izinnya diambil di sini enggak? Indonesia. Tapi coba saudara nanti tanya. Banyak yang ambil di Singapura. Karena katanya kalau di Indonesia, wah izinnya sulit, harus membawa ini, membawa itu. Suruh nyuap ini, nyuap itu. Anggota DPR-nya mau menjadi calo, saya yang nguruskan, kamu bayar sekian dan sebagainya. Tapi bukan Mas Budiman. Apa akhirnya mereka ambil Singapura, lalu banyak tuh unicorn yang besar itu, konon banyak yang di sana izinnya. Lalu dikibarkan di sini. Nah saudara, kalau birokrasi kita seperti itu, melunturkan nilai-nilai nasionalisme seperti saudara lah sekarang di era digital seperti ini. Kok saya mau bekerja ini di Indonesia sulit ya? Padahal saudara bisa buka aplikasi secara internasional. Oh di Thailand nih perlu ini keahlian saya. Saudara daftar lewat digital juga masuk.
Akhirnya apa? Orang kita yang bagus-bagus tuh pergi dari sini karena di negaranya sendiri korup. Sehingga saya katakan prasyarat berikutnya untuk Indonesia Emas itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Baru makmur, kalau tidak adil enggak bisa. Nah, oleh sebab itu mari kita jaga kebersatuan kita sebagai bangsa. Ini sungguh karunia Tuhan yang Maha Kuasa kita hidup di negara merdeka seperti ini.